sih. Berarti sekarang itu sampai sekarang nih band lu ini masih berdiri atau ada kendala apa gitu, aktif atau tidak maksudnya? Kalau untuk band sendiri ya, kita tuh vakum sebelum COVID ya, karena kan semualah itu terkena dampaknya itu kan. Tapi nggak vakum cleaner banget kan? Itu beda mas. Itu beda mas. Itu buat nyedot debu. Ini gue boleh ngopi nggak? Seret banget. Silakan. Ini kopinya siapa nih? Kopinya si Starling ya. Tante Sinta. Bukan Teteh Rani. Hitam dong. Bukan susu kopi keluarnya. Ini boleh ngerokok nggak sih? Silakan. Oh, boleh. Di sini dibebaskan untuk merokok. Biar merokok dulu. Tapi jangan ada curantek di antara kita ya. Paling pedes-pedes dikit sih mata. Iya. Tahan aja dulu. Sama kayak kepedasan hidup kita. Yang lanjutin Pak. Suka sedih saya. Ya gimana lanjutin tuh? Gua mau tanya. Bandnya masih jalan? Masih jalan sih, ya cuma karena keselang COVID gitu ya kan. Jadi vakum dulu lah. Ya sekarang baru mulai ngerintis lagi. Nah, terus kita juga sebenarnya pas kemarin itu ada hal yang sangat membanggakan sih buat gua pribadi sama buat anak-anak gitu. Jadi gua itu main di daerah, kalau nggak salah di daerah Pasar Kemis ya, di coffee shop gitu ya kan. Jadi ada AMR lah, ya kan. AMR itu suatu komunitas musik gitu ya kan, yang support band-band Tangerang gitu biar nggak berhenti berkarya gitu, bahwa biar bisa nunjukin bahwa ini anak band Tangerang juga bisa gitu hidup di musik gitu kan. Nah akhirnya semua tuh mulai dari umurnya muda yang udah sepuh istilahnya ya, kita berkumpul di musik gitu. Nah, akhirnya gue tampil di situ bawain beberapa lagu. Terus itu hari Sabtu tuh gue inget tuh. Nah terus hari Minggunya gue dikabarin nama band gue Airflow udah ada di list di suatu pensi di Telaga Bestari sama Bang Rian RMP itu, kalau nonton Bang. Rumah Musik Production. Nah udah di list tuh, kok ada nama band gue tanya di grup, ini siapa nih yang daftarin? Oh gue nggak ada, gue nggak tahu. Nah akhirnya gue tanya kan ke orangnya langsung, oh ternyata yang ngedaftarin tuh dari pihak AMR-nya, jadi biar Airflow main di daerah Telaga Bestari. Akhirnya oh ya udahlah, ayo gitu ya kan. Itu ada rasa seneng banget atau? Sebenarnya sih gue juga kan belum tahu kan, di sana gue baru pertama kali gitu kan main dari situ. Akhirnya kita bikin konsep gitu. Waktu itu gue juga lagi pulang kampung coy. Bisa di mana itu? Nah gue lagi cuti, cuma gue ini gue balik aja deh, saya nggak terlalu lama di situ ya kan, karena ada. Akhirnya gue balik tuh ke Tangerang, ada bikin konsep, kita bawain berapa lagu nih. Nah akhirnya kita manggung. Sebenarnya kita sempat minder juga sih awalnya, misalnya kan yang lain tuh bawanya lagu-lagu. Itu kalau minder gitu lu lagi naik panggung, lu madep depan atau belakang? Gue nunduk kali belakangin penonton biar nggak. Ya jadi gue sempat minder tuh, ini kita aneh nggak sih misalnya kalau bawain lagu-lagu ini gitu ya kan, lagu kalau ini kan mungkin bawain lagu-lagu anak muda jadinya lebih antusias, tapi kalau gue bawain lagu ini kayaknya kikuk nggak sih gitu misalkan di panggung. Cuma ya udahlah, misalnya kita jadi diri sendiri aja gitu ya kan, toh genre kita di sini ya udah sok jalanin aja gitu, bismillah aja lah. Akhirnya kita manggung bawain lagu, waktu itu bawain lagunya Abah ya kan, Jimi Hendrix, yang Little Wings, bawain Beatles sama lagu Pamungkas tuh yang tadi Gary Moore, Still Got the Blues ya, lagu yang mempersatukan kita semua gitu ya. Nah akhirnya berarti baru ya? Kenapa? Baru. Masih baru banget istilahnya. Seminggu lalu, 2 minggu lalu. Ya itu masih. Oh kalau di Telaga Bestari, di Telaga Bestari udah lama, udah awal 2020 lah. Ya sebelum pandemi berarti. Iya sebelum pandemi. Nah terus habis di situ beres manggung, ada yang manggil gua tuh, istilahnya, woi lu mau nggak duet sama itu, tolong bawain lagunya Halloween Forever and One. Lagunya keras juga gitu ya kan lagunya. Yang mau, gue nggak tahu tuh yang ngajak kita duet tuh
ya udah agak sepuh lah ya, istilahnya jenggot segini, gue nggak tahu dia siapa gitu ya kan. Tapi kok yang lain pada salim gitu ya, senior gitu kan. Akhirnya jenggot menggambarkan gitu. Ibu jenggotan coy. Nah akhirnya cincin semua nggak tahu. Enggak. Akhirnya waktu itu gue kenalan sama dia, ternyata dia adalah ex personilnya Second Born coy, istilahnya salah satu legenda hidup lah di Indonesia, istilahnya musisi, salah satu musisi senior yang ada di Indonesia. Nah dia ngajakin Airflow, ini ada tukang apa nih? Bunyi apa coy? Bunyi apa ya? Bunyi apa ini? Kayaknya agak lapar. Kue hijau yang ada kelapa-kelapanya. Yang dipakai dikukus-kukus gitu. Pakai bambu, palaron. Dalamnya gula gitu kan, pakai kelapa. Apa namanya? Kue putu. Oh, putu, iya putu. Nah, tadinya itu sebelum Covid kan jadinya tuh dari awal kita duet bareng gitu ya kan. Akhirnya gue di kontak sama Om Deddy, ya, Om Deddy Isman, buat suatu proyekan lah, misalnya suatu proyekan. Akhirnya gue sowan ke rumahnya lah, silaturahmi segala macam. Akhirnya dia mau bikin project gitu kan bareng dia segala macam. Mau dari mulai marketingnya segala macam, istilahnya ya kita mau siap tempur gitu ya kan. Akhirnya yang penting latihan gitu ya kan. Nah cuman ya karena Covid ya jadinya ya tersendat dulu gitu ya, ditunda dulu. Nah sempet satu hal yang buat gua bangga itu ketika sama Om Ded, selain gua banyak dapat ilmu gitu kan dari seorang senior gitu ya kan, dapat satu hal yang mungkin nggak gua lupain gitu. Saya gua dikasih kesempatan nyanyi di, bukan gua istilahnya Airflow di panggungnya Lemon Tea. Oh, dia daerah Tangerang juga. Nah, jadi kan Lemon Tea tuh gila main di Sumarekon coy gitu ya kan, main di mana udah senior banget ya, Selorok gitu kan. Sama Om Tony CS gitu ya kan. Itu kalau Sumarekon gitu kan dia terdiri dari beberapa panggung ya. Iya. Nah, itu ada genre masing-masing panggung apa emang? Ada biasanya sih biasanya dia ada. Paling sono rock. Iya, biasanya biasa ada. Ada jam-jamnya juga ya. Iya. Ada jamnya juga. Nah, jadi gue merasa gue bangga banget sih, istilahnya gue bisa manggung di panggungnya mereka gitu, istilahnya yang biasanya gue kalau mereka tampil gue nonton aja, keren banget, terus gue bisa kenal sama orang-orang hebat gitu lah, istilahnya di Indonesia. Bisa satu panggung bareng gitu ya. Iya, gue bangga banget sih gitu. Terus kalau misalnya dari sekarang nih, selain lu punya proyekan sama Airflow, terus juga gua kayaknya lu tuh punya proyekan solo bro, punya gak sih? Oh malah lebih banyak solo sebenarnya kalau project ya. Karena kan kalau solo kan karena gue bikinnya udah dari lama ya, gitu kan. Karena mungkin ada ini ya, para selalu vakum banget nih di band, jadi coba ada jenuh-jenuh gitu mau bikin solo atau karena apa gitu. Iya ada sih, istilahnya gue jenuh nih, istilahnya kayak kemarin kan Covid, gue gonjang-gonjang bikin lagu, bikin lagu. Ya ada lah, saya buat, tapi gue bikinnya jadinya double gitu, istilahnya. Buat yang solonya ada, buat yang Airflow-nya ada ya, karena kan gue nggak mungkin juga masukin lagu mellow gitu ya kan, di Airflow kayaknya kurang gitu, kurang gimana gitu. Kalau solo sebenarnya setelah Airflow terbentuk atau memang sebelum Airflow terbentuk? Kalau solo sendiri sih gue udah ngebentuk solo dari sebelum gue di Airflow. Oh, sebelum di Airflow. Ya kan bapak editor saya pak, gimana sih pak? Jangan kayak settingan banget. Jadi recordingnya sama siapa? Sama Mas Irfan Koswara. Ya sih. Ya asal-asalan bro. Itu lirik buat sendiri atau gabungan gitu? Kalau lirik sih gue bikin sendiri sih cuy ya, kebanyakannya karena kan kalau musik itu kan kalau buat gue pribadi ya bahasa jiwa. Bahasa jiwa itu untuk mendapatkan feel bahasa jiwa lu membuat lirik apa sih? Biasanya keresahan ya kan? Iya, banyaknya keresahan ya, dari cerita-cerita. Kadang gue ngelihat sesuatu yang ada di depan gue gitu, bikin lagu. Walaupun gue orangnya sih sebenarnya bukan orang yang puitis gitu, misalnya bukan orang yang sastra banget lah gitu. Cuma gue apa yang bisa gue ucapin ya ucapin gitu. Ya mungkin disitulah istilahnya keluar ide-ide gue buat bikin lagu kayak gitu. Nah mungkin bedanya, kalau gua kan sekarang istilahnya hitungannya masih musisi reguler ya. Reguler. Jadi ya maksud sebutannya musisi reguler gitu kan. Tapi nggak kontrak kan? Ya, istilahnya bisa dibilang kayak gitu. Istilahnya kontrak, istilahnya kan jadi kita sebenarnya agak jenuh juga sih sebenarnya, istilahnya ketika kita nyanyi 3-4 jam gitu ya kan. Hitungannya kan kita kerja ya. Istilahnya kalau kayak itu
Ya makanya gue tuh bener-bener pengen bikin karya sendiri gitu. Walaupun ya sekarang udah ada sih, saya udah ada beberapa lagu yang memang siap untuk di tag gitu ya kan, kayak gitu. Mungkin ada bikin mini album. Ya ada niatan ke situ. Bukan cuma niatan sih, cuma emang udah ada bahannya. Tinggal kita actionnya aja. Gitu. Oke. Nunggu semuanya kembali normal gitu. Karena kan gue juga ada kendala juga nih yang tadi ditanyain kan. Jadi ya sekitar 2 minggu yang lalu ya drummer gue memutuskan untuk cabut lah gitu dari band ya. Cabut itu ada konflik atau Kalau konflik sendiri sih nggak ada ya. Misalnya ya paling cuma ini doang. Mungkin Cuma dia lebih ke dia ada kesibukan sendiri sih di kehidupan pribadinya ya. Takutnya malah kesibukannya itu malah mengganggu ke band, akhirnya dia udah gue cabut aja deh gitu. Untuk sementara atau memang untuk kayaknya sih untuk berlanjut. Cuma kalau memang dia masih hidup di musik, dia masih mau jamming bareng ya kita mah welcome gitu istilahnya. Karena Airflow itu buat gue bukan cuma sebuah band gitu ya, tapi buat gue pribadi ya mereka tuh keluarga gitu buat gue. Apalagi gue yang misalnya paling tua di situ gitu, jadi gue nganggap tuh mereka tuh adik-adik gue gitu ya kan. Pertanyaan terakhir nih buat lo, setelah lu ada di Airflow dan lu punya project yang solo, kedepannya lagi tuh lu pengen fokusnya di apa gitu lo? Maksudnya lu punya planning buat kedepannya itu apa sih? Planning kayak misalkan lu mau memperdalam lebih jauh ke musik, atau lu mungkin ada kali kesibukan lain kerja atau apa? Ya kalau untuk sebenarnya sih kalau musik itu ya nggak bisa disatuin sama kerja gitu, kerja musik gitu. Cuma gue di sini mencoba profesionalitas aja dalam membagi waktu gitu. Gue waktunya kerja gitu. Karena kan buat gue pribadi ya gue juga bukan orang yang menggantungkan hidup dari musik gitu misalnya ya kan. Jadi ya kerjaan utama gue ya bukan di musik gitu. Tapi gue juga orang yang menganggap musik itu ya udah gue jiwa gue ya di musik juga gitu. Jadi gue walaupun gue kerja ya hobi lah. Jadi gue harus tetap berkarya juga di musik. Menjadikan musik juga sebagai dalam pekerjaan buat lu juga. Iya. Gitu. Itu mah bonus lah ya. Karena kan kita juga bermusik ya buat diri sendiri. Isanya ibarat kata lemburan insentif. Buat kepuasan. Cuma kalau untuk target Airflow sendiri, jadi udah ada sih tawaran gitu dari salah satu senior juga gitu ya kan, dia mau bantu kita untuk bikin mini album lah gitu ya kan. Ya mungkin mudah-mudahan bisa gitu ya. Target gue sih pengen tampil di Synchronize Space sih. Pastilah bisa. Ya, semoga aja sih, semoga terwujud sih. Cuma kalau untuk solonya sendiri ya, kalau gue untuk solo sih ngalir aja gitu. Karena kan gue juga itu buat karya gue sendiri. Iya, buat kepuasan pribadi. Iya, gitu. Buat perasaan sendiri kayak gitu, bro. Waduh, masih banyak banget nih yang mau kita bahas sebenarnya. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau kita bahas. Sebenarnya gue masih pengen nambah ini 2 jam aja. Aduh, tapi gimana? Kita udah kepanasan nih. Pesan-pesan lu nih buat musisi tanah air Indonesia itu kayak apa sih biar bisa ngebentuk sebuah band yang emang solid gitu loh, yang emang kompak gitu loh. Lu kan sendiri anak band yang emang termasuk udah lumayan lama lah gue kenal sama lu juga, yang udah ngebentuk band dari ya mungkin 4-3 tahun ke belakang sampai sekarang yang lu udah berubah band. Nah, sekarang nih lu udah fokus di Airflow, difokus di sini. Saran lu atau pesan-pesan lu buat band-band yang lain itu kayak apa sih? Ya kalau dari gue pribadi ya misalnya, karena kan yang gue rasain ngebentuk anak-anak band itu lebih sulit coy, lebih mudah kalau kata senior gue ya, lebih mudah ngatur 1000 tentara dibandingkan 5 personil band. Kalau 1000 tentara nih, 1 komandan, pakai sepatu semua, berangkat semua, bangun subuh semua. Ya lu ngerasain lah kalau anak band. Ya, jiwa muda bro. Kita main jam 7 nih. Ayo berangkat jam 6. Tar dulu tali sepatunya belum, tar dulu jaketnya belum ya kan, kayak gitu ya. Intinya sih lebih menanamkan konsisten, komitmen, rasa kebersamaan, tanggung jawab. Kayak gitu. Cuma untuk para musisi gitu kan, untuk para senior gitu ya kan. Itu
intinya mah jangan males. Iya, jangan males. latihan dan Jangan lupa terus berkarya lah gitu ya, terus berkarya gitu istilahnya. Ya sebagai kita kan generasi muda yang memang kita nih bibit dari bangsa Indonesia juga bro, buat kedepannya kita kan yang ngebawa Indonesia ini mau kemana gitu. Maksud kita janganlah kita rusak generasi muda kita ini sama hal-hal yang nggak baik gitu loh. Iya betul. Mending kita berkarya, terus berkarya sih. Gue respect banget kalau misalnya ada anak-anak muda itu yang emang dia tuh niatnya banget berkarya gitu loh. Dalam Bro. bidang apapun. Dalam Iya, bidang betul. apapun yang penting mereka tuh punya karya gitu loh. Daripada merugikan orang lain gitu kan, namanya anak-anak muda zaman sekarang tuh egoisnya tuh masih lumayan tinggi gitu bro. Iya. Aduh banyak banget nih bro kita. Itu semua juga tergantung pada gadget sih ya. Iya benar. Kayak game online atau apa itu juga sedikit mengganggu karya sih. Ya sebenarnya itu juga, tapi banyak juga yang berkarya lewat Iya situ. betul. Banyak juga sih ya, tergantung mereka menggunakan itu seperti apa gitu. Iya karena gadget juga sebenarnya membantu band gua juga, karena yang tadi di awal dibahas, karena Oh, iya. band gua pernah manggung pakai drum pad coy. Misalnya pad. yang main HP ya banyak lah cibiran dari kanan kiri, tapi banyak juga yang support istilahnya. Lu berarti band lu memanfaatkan teknologi, ada yang seperti itu ya support ya, pro kontra lah istilahnya. Kalau gue mah balik lagi, selama kita masih bisa main musik, orang denger nyaman ya udah gitu. Sama gue mah bodo amat gitu ya kan. Oke. Baik, terima kasih untuk telah menyaksikan acara di channel Creative Activity Studio ini. Iya. Baik, Nanti di minggu depan kita minggu bakal ke minggu depan atau di lain waktu kita bakal ngundang dia sama personil lainnya bro. Oke, siap. Personil lainnya bro. Bijinya dia. Bijinya dia. Baik semuanya, sampai jumpa kembali di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Bye bye.